Pernahkah kalian merasa seperti sedang melawan arus dalam hidup? Seperti setiap langkah yang kalian ambil terasa berat dan penuh dengan perjuangan? Nah, ada sebuah filosofi kuno dari Tiongkok yang mungkin bisa membantu kita menemukan cara hidup yang lebih ringan dan alami. Bayangkan, ada cara untuk menjalani hidup tanpa selalu merasa tertekan atau terbebani. Sebuah cara untuk mengalir bersama arus kehidupan tanpa harus melawan. Filosofi ini berasal dari ajaran Lao Tzu, seorang filsuf legendaris yang hidup sekitar abad ke-5 dan ke-6 sebelum Masehi. Meski keberadaannya masih diperdebatkan, ajarannya tentang Wu Wei atau tanpa tindakan tetap hidup hingga sekarang. Wu Wei mengajarkan kita untuk bertindak tanpa usaha keras, seperti berada dalam zona di mana segala sesuatu berjalan dengan lancar dan alami. Konsep ini bukan hanya tentang pasif atau tidak berbuat apa-apa, melainkan tentang menemukan keseimbangan dan harmoni dalam setiap tindakan kita. Dalam video ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang Tao Te Ching, mahakarya Lao Tzu, dan bagaimana kita bisa menerapkan filosofi Tao dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai perjalanan ini untuk menemukan ketenangan dan kebijaksanaan melalui kekuatan kelembutan dan aliran alam. Siapkan diri kalian untuk terinspirasi dan menemukan cara baru untuk melihat dunia. Sekarang kita masuk ke bagian pertama yang sangat menarik, yaitu konsep Wu Wei. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, apa sih Wu Wei itu? Wu Wei adalah salah satu konsep inti dalam filosofi Taoisme yang diajarkan oleh Lao Tzu. Dalam bahasa sederhana, Wu Wei bisa diartikan sebagai tanpa tindakan, tindakan tanpa usaha, atau tindakan tanpa tindakan. Kedengarannya paradoks, bukan? Tapi sebenarnya, ini adalah kunci untuk menjalani hidup dengan lebih damai dan harmonis. Bayangkan kalian sedang bermain basket, menari, atau menulis. Pernahkah kalian merasakan momen di mana segala sesuatu terasa begitu alami, seperti mengalir begitu saja tanpa usaha keras? Inilah yang disebut dengan zona oleh para atlet. Dalam keadaan ini, mereka tidak merasa tertekan atau terbebani oleh pikiran tentang hasil akhir. Mereka hanya fokus pada tindakan yang ada di depan mereka, dan semuanya berjalan dengan lancar. Inilah inti dari Wu Wei. Wu Wei bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa atau menjadi pasif. Sebaliknya, ini tentang menemukan keseimbangan dalam tindakan kita, bertindak dengan cara yang paling alami dan sesuai dengan aliran kehidupan. Kita berhenti memaksakan diri, berhenti melawan arus, dan belajar untuk mengalir bersama alam semesta. Lao Tzu percaya bahwa ketika kita mempraktikkan Wu Wei, kita menjadi lebih selaras dengan Tao atau jalan. Tao adalah kekuatan alam yang melampaui pemahaman kita dan mengalir melalui segala sesuatu. Dengan mengikuti Wu Wei, kita belajar untuk mempercayai proses alamiah ini dan membiarkan kehidupan mengalir dengan sendirinya. Bayangkan teman-teman, bagaimana rasanya menjalani hidup tanpa tekanan berlebihan, tanpa kekhawatiran yang tak perlu, dan tanpa usaha keras yang melelahkan. Wu Wei mengajarkan kita untuk mencapai ini dengan melepaskan kendali yang berlebihan dan membiarkan diri kita mengalir bersama aliran alami kehidupan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan seperti sekarang, konsep Wu Wei memberikan kita cara untuk menemukan ketenangan dan keseimbangan. Jadi, mari kita lanjutkan perjalanan ini dan pelajari lebih dalam tentang bagaimana kita bisa menerapkan Wu Wei dalam kehidupan sehari-hari kita. Setelah kita memahami konsep Wu Wei, sekarang saatnya kita mendalami salah satu karya paling berpengaruh dalam filosofi Taoisme, yaitu Tao Te Ching. Apa sih sebenarnya Tao Te Ching itu? Tao Te Ching adalah sebuah buku yang ditulis oleh Lao Tzu sekitar abad ke-5 dan ke-6 sebelum Masehi. Meski ada perdebatan tentang kapan tepatnya buku ini ditulis dan apakah Lao Tzu benar-benar hidup, tidak ada yang meragukan kedalaman dan pengaruh dari ajarannya. Tao Te Ching adalah salah satu karya sastra dunia yang paling banyak diterjemahkan setelah Alkitab, dan isinya penuh dengan kebijaksanaan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini terdiri dari 81 bab pendek yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan bagaimana kita bisa hidup selaras dengan Tao atau jalan. Tapi,
Apa sebenarnya Tao itu? Inilah pertanyaan yang menantang kita semua. Lao Tzu sendiri mengatakan, Tao yang dapat digambarkan bukanlah Tao yang abadi. Nama yang bisa diucapkan bukanlah nama yang kekal. Dengan kata lain, Tao adalah sesuatu yang melampaui kata-kata dan pemahaman kita. Bayangkan, Tao adalah kekuatan alam yang mengalir melalui segala sesuatu, seperti air yang mengalir di sungai. Kita mungkin tidak bisa sepenuhnya memahami atau menggambarkannya, tetapi kita bisa merasakan dan mengikuti alirannya. Lao Tzu mengajarkan bahwa dengan hidup selaras dengan Tao, kita bisa menemukan kedamaian dan harmoni. Salah satu ajaran penting dari Tao Te Ching adalah konsep ketenangan pikiran. Ini bukan berarti kita harus duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Sebaliknya, ini tentang mencapai keadaan pikiran yang tenang dan tidak terganggu oleh kekhawatiran atau tekanan. Ketika pikiran kita tenang, kita bisa bertindak dengan cara yang lebih alami dan efisien, tanpa usaha keras. Bayangkan seorang seniman yang sedang melukis. Saat dia benar-benar tenggelam dalam karyanya, dia tidak berpikir tentang hasil akhir atau tekanan untuk membuat karya yang sempurna. Dia hanya fokus pada setiap goresan kuas, menikmati prosesnya, dan membiarkan aliran kreatif mengalir dengan bebas. Inilah yang dimaksud dengan ketenangan pikiran dalam filosofi Tao. Lao Tzu juga menekankan pentingnya rendah hati dan tidak berusaha terlalu keras untuk mengontrol segala sesuatu. Dia percaya bahwa dengan membiarkan diri kita mengikuti aliran alam, kita bisa menemukan keseimbangan dan kebijaksanaan. Ini adalah pelajaran yang sangat relevan dalam kehidupan kita yang seringkali penuh dengan tekanan dan tuntutan. Jadi teman-teman, Tao Te Ching mengajarkan kita untuk hidup dengan cara yang lebih lembut, alami, dan selaras dengan alam. Dengan mengikuti ajaran Lao Tzu, kita bisa menemukan cara untuk mengatasi stres, mencapai ketenangan pikiran, dan hidup dengan lebih damai. Di bagian sebelumnya kita telah berbicara tentang Tao Te Ching dan filosofi Tao. Sekarang mari kita masuk ke cerita yang sangat menarik dari buku lain yang juga penting dalam Taoisme, yaitu Zhuangzi. Cerita ini mengilustrasikan konsep Wu Wei dengan cara yang sangat memukau. Cerita ini adalah tentang seorang juru masak yang bernama Ting. Bayangkan seorang juru masak yang bekerja dengan pisau di dapur, tetapi dia tidak hanya seorang juru masak biasa. Ting adalah seorang ahli dalam seni memasak yang telah menguasai tekniknya dengan begitu sempurna, sehingga dia bisa memotong lembu dengan keanggunan yang luar biasa. Suatu hari, Lord Wen Hui melihat juru masak Ting sedang bekerja. Dia begitu kagum melihat betapa anggunnya Ting memotong lembu. Tidak ada gerakan yang sia-sia, setiap potongan pisau begitu tepat dan tanpa usaha keras. Lord Wen Hui berkata, "Luar biasa, bagaimana bisa kamu melakukan ini dengan begitu sempurna?" Juru masak Ting kemudian menjawab, "Yang saya pedulikan adalah jalan yang melampaui keterampilan. Ketika saya pertama kali mulai memotong sapi, yang saya lihat hanyalah sapi itu sendiri. Setelah 3 tahun, saya tidak lagi melihat sapi utuh itu. Dan sekarang, saya melakukannya dengan semangat dan tidak melihat dengan mata saya. Persepsi dan pemahaman terhenti, dan roh bergerak sesuai keinginannya. Saya mengikuti riasan alami, membuat lubang besar, mengarahkan pisau ke dalamnya, dan mengikuti hal-hal sebagaimana adanya. Jadi saya tidak pernah menyentuh ligamen atau tendon terkecil, apalagi sendi utama. Bayangkan itu, teman-teman. Juru masak Ting tidak hanya menggunakan matanya tetapi juga menggunakan rohnya untuk melihat struktur lembu dan mengikuti alur alami tubuh hewan tersebut. Ini adalah contoh sempurna dari Wu Wei, tindakan tanpa usaha keras. Dia tidak memaksakan pisau untuk memotong, tetapi membiarkan pisau mengikuti jalurnya sendiri dengan lembut. Salah satu aspek yang paling menarik dari cerita ini adalah kondisi pisau yang digunakan oleh juru masak Ting. Dia menyatakan bahwa juru masak yang baik mengganti pisaunya setiap tahun karena mereka memotong dengan kekuatan, dan juru masak yang biasa-biasa saja mengganti pisaunya setiap bulan karena mereka memotong dengan kekerasan. Namun, Kuk Ting telah menggunakan pisau yang sama selama 19 tahun karena dia menggunakannya dengan keterampilan dan kehalusan. Ini mengajarkan kita tentang kekuatan kelembutan dan efisiensi dalam tindakan. Dengan memaksa dan berjuang, kita mungkin bisa menyelesaikan pekerjaan,
tetapi kita juga menghabiskan lebih banyak energi dan mungkin merusak diri kita sendiri. Di sisi lain, seseorang dalam keadaan mengalir mendekati tugas dengan cerdas, mengetahui kapan harus bertindak dan kapan tidak, dan menemukan keseimbangan antara tindakan dan non-tindakan. Kisah Juru Masakting adalah pelajaran berharga tentang bagaimana kita bisa mendekati tugas sehari-hari dengan lebih bijaksana dan efisien. Alih-alih berusaha keras dan memaksakan diri, kita bisa belajar untuk mengikuti alur alami dan menemukan cara yang lebih lembut dan efektif untuk mencapai tujuan kita. Jadi teman-teman, mari kita belajar dari Juru Masakting dan menemukan cara untuk menjalani hidup dengan lebih lembut, alami, dan efisien. Kita telah menjelajahi konsep Wu Wei, mengagumi Tao Te Ching, dan terinspirasi oleh kisah Juru Masakting. Sekarang, mari kita selami lebih dalam salah satu prinsip terpenting dari Taoisme, kekuatan kelembutan. Kita hidup di dunia yang seringkali mengagungkan kekuatan dan agresi. Banyak dari kita diajarkan bahwa untuk mencapai sesuatu, kita harus berjuang keras dan memaksakan diri. Namun, filosofi Taoisme menawarkan pandangan yang berbeda. Lao Tzu dan para filsuf Tao mengajarkan bahwa kelembutan dan fleksibilitas justru bisa menjadi sumber kekuatan yang lebih besar. Bayangkan air, teman-teman. Air adalah substansi yang sangat lembut, bisa mengikuti bentuk apapun, dan tampak tak berdaya dibandingkan dengan benda keras seperti batu. Tapi, lihatlah bagaimana air dapat mengikis batuan keras melalui erosi seiring berjalannya waktu. Air mengalir mengikuti alurnya, tidak pernah memaksa, namun akhirnya dapat membentuk dan mengubah landscape sekitarnya. Lao Tzu mengatakan dalam Tao Te Ching, kebaikan tertinggi itu seperti air yang bermanfaat bagi seluruh ciptaan tanpa berusaha bersaing dengannya. Ia berkumpul di tempat-tempat yang tidak populer. Jadi itu seperti Tao. Air menunjukkan kita kekuatan kelembutan, tanpa ambisi, tanpa tujuan khusus, tetapi mampu mencapai hal-hal besar dengan cara yang alami dan tenang. Mari kita kembali ke kisah Juru Masakting. Dia menggunakan pisau yang sama selama 19 tahun karena dia memotong dengan lembut dan bijaksana. Jika dia memotong dengan kekerasan, pisau itu pasti sudah rusak sejak lama. Ini adalah contoh nyata bagaimana pendekatan yang lembut dan cerdas bisa jauh lebih efektif daripada kekuatan kasar. Kekuatan kelembutan juga terlihat dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana beberapa orang bisa mempengaruhi dan menginspirasi orang lain dengan kelembutan dan kebijaksanaan tanpa perlu berteriak atau memaksa? Mereka mencapai hal-hal besar dengan cara yang tenang dan terkendali, seperti air yang mengalir dengan lembut tetapi pasti. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kita merasa perlu memaksakan kehendak kita atau berjuang keras untuk mencapai sesuatu. Namun, mungkin kita bisa belajar dari filosofi Tao dan mencoba pendekatan yang lebih lembut dan fleksibel. Alih-alih melawan arus, mari kita coba mengikuti aliran alami dari situasi dan menemukan cara untuk bekerja dengan lebih bijaksana dan efisien. Cobalah untuk menemukan momen-momen dalam hidup di mana kalian bisa menerapkan prinsip kelembutan ini. Mungkin saat menghadapi tantangan di tempat kerja, berurusan dengan konflik pribadi, atau bahkan dalam cara kita merawat diri kita sendiri. Dengan belajar untuk lebih fleksibel dan mengikuti aliran alami, kita bisa menemukan bahwa kita mencapai lebih banyak dengan usaha yang lebih sedikit. Jadi, teman-teman, mari kita belajar untuk menjadi seperti air, lembut, fleksibel, dan penuh kebijaksanaan. Dengan demikian, kita bisa menemukan kekuatan yang lebih besar dan hidup dengan lebih harmonis. Setelah memahami konsep kelembutan dan kekuatannya, sekarang saatnya kita melihat bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan mengalir seperti air. Mari kita jelajahi lebih dalam apa artinya mengikuti aliran alami hidup. Dalam Taoisme, hidup sering dibandingkan dengan sungai. Sungai memiliki aliran yang sudah terbentuk, dan kita memiliki pilihan untuk melawan arus atau mengikuti alirannya. Kebanyakan dari kita seringkali berenang melawan arus, mencoba mengendalikan segala sesuatu di sekitar kita, merasa stres dan lelah.
Tapi, apa yang terjadi jika kita melepaskan kontrol dan mengikuti aliran sungai? Lao Tzu mengajarkan kita bahwa dengan mengikuti aliran alam, kita bisa menemukan kedamaian dan keseimbangan. Tapi bagaimana kita bisa melakukan ini dalam kehidupan modern yang penuh dengan tekanan dan tuntutan? Berikut adalah beberapa cara praktis untuk mengalir seperti air dalam kehidupan sehari-hari. 1. Lepaskan kendali yang berlebihan. Seringkali kita merasa perlu mengontrol segala sesuatu di sekitar kita, dari pekerjaan, hubungan, hingga masa depan kita. Namun, kenyataannya adalah banyak hal yang berada di luar kendali kita. Mengalir seperti air berarti kita belajar untuk melepaskan kendali yang berlebihan dan mempercayai proses alam. Ini bukan berarti kita menjadi pasif, tetapi kita belajar untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan sisanya. 2. Hidup di saat ini. Mengalir bersama aliran berarti kita sepenuhnya hadir di saat ini. Alih-alih mengkhawatirkan masa depan atau merenungi masa lalu, kita fokus pada apa yang ada di depan kita. Ketika kita hidup di saat ini, kita bisa merespons situasi dengan lebih bijaksana dan tenang, seperti air yang mengalir dengan lancar di sekitar rintangan. 3. Fleksibilitas dan adaptasi. Air bisa menyesuaikan diri dengan segala bentuk yang dihadapinya. Ketika kita menghadapi tantangan atau perubahan, belajar untuk menjadi fleksibel dan beradaptasi adalah kunci untuk mengalir bersama aliran hidup. Alih-alih melawan perubahan, kita bisa belajar untuk menerimanya dan menemukan cara untuk beradaptasi. 4. Kurangi usaha yang berlebihan. Seringkali kita diajarkan untuk berusaha keras dan memaksakan diri untuk mencapai tujuan. Namun, Lao Tzu mengajarkan bahwa kita bisa mencapai lebih banyak dengan usaha yang lebih sedikit jika kita mengikuti aliran alami. Ini berarti kita bekerja dengan cerdas, bukan keras. Fokus pada tindakan yang paling efektif dan jangan memaksakan diri terlalu keras. 5. Percayai proses alam. Percayai bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk bekerja, dan kita adalah bagian dari proses itu. Seperti air yang mengalir ke laut, kita juga memiliki jalan kita sendiri dalam hidup. Ketika kita belajar untuk mempercayai proses ini, kita bisa menemukan kedamaian dan keseimbangan. Contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kalian sedang menghadapi proyek besar di tempat kerja. Alih-alih merasa tertekan dan berusaha keras untuk mengontrol setiap detail, cobalah untuk mengikuti prinsip Wu Wei. Buat rencana yang bijaksana, fokus pada tugas yang paling penting, dan biarkan proses berjalan dengan alami. Ketika menghadapi konflik, cobalah untuk merespons dengan tenang dan fleksibel, mencari solusi yang harmonis daripada memaksakan kehendak. Dalam kehidupan pribadi, mungkin kita bisa belajar untuk melepaskan kekhawatiran tentang masa depan dan menikmati momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari. Seperti air yang mengalir di sungai, kita bisa belajar untuk menemukan keindahan dan kebahagiaan dalam setiap momen yang kita jalani. Mengalir seperti air adalah tentang menemukan cara untuk hidup dengan lebih damai, bijaksana, dan harmonis. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita bisa menemukan bahwa hidup menjadi lebih ringan dan bermakna. Kita telah berbicara tentang banyak konsep menarik dari filosofi Taoisme, dan sekarang saatnya kita membahas salah satu prinsip yang paling penting dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fokus pada saat ini. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan gangguan dan tekanan, kita seringkali mendapati diri kita terjebak dalam pikiran tentang masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Namun, filosofi Taoisme mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian dan kebijaksanaan dengan sepenuhnya hadir di saat ini. Tapi bagaimana kita bisa melakukannya? 1. Menyadari saat ini. Langkah pertama untuk fokus pada saat ini adalah menyadari saat ini. Seringkali kita menjalani hari-hari kita dengan autopilot, tidak benar-benar memperhatikan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Cobalah untuk meluangkan waktu sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan benar-benar merasakan momen ini. Rasakan udara yang kalian hirup, perhatikan suara di sekitar, dan sadari apa yang kalian rasakan saat ini. 2.
menghargai momen kecil. Kita seringkali mencari kebahagiaan dalam hal-hal besar, seperti pencapaian atau tujuan jangka panjang. Namun, kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam momen-momen kecil sehari-hari. Mungkin itu adalah secangkir kopi di pagi hari, tawa bersama teman, atau berjalan-jalan di taman. Dengan menghargai momen-momen kecil ini, kita belajar untuk menikmati hidup lebih penuh dan mengurangi stres. 3. Berhenti memikirkan masa lalu dan masa depan. Pikiran kita cenderung terus-menerus memikirkan masa lalu atau merencanakan masa depan. Meskipun penting untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan merencanakan masa depan, terlalu banyak berpikir tentang hal-hal ini bisa menghalangi kita untuk menikmati saat ini. Cobalah untuk fokus pada apa yang bisa kalian lakukan sekarang dan biarkan masa lalu dan masa depan berjalan dengan sendirinya. 4. Praktikkan mindfulness. Mindfulness adalah praktik yang sangat efektif untuk membantu kita fokus pada saat ini. Ini bisa berupa meditasi, yoga, atau bahkan kegiatan sehari-hari seperti makan atau berjalan dengan penuh kesadaran. Saat kalian makan, cobalah untuk benar-benar merasakan setiap gigitan, menghargai rasa dan tekstur makanan. Saat berjalan, perhatikan langkah kalian, rasakan tanah di bawah kaki kalian, dan nikmati lingkungan sekitar. 5. Mengelola gangguan. Dalam dunia yang penuh dengan teknologi dan informasi, gangguan adalah hal yang umum. Cobalah untuk mengelola gangguan dengan menetapkan batasan. Matikan notifikasi ponsel kalian saat bekerja atau bersama keluarga, dan luangkan waktu untuk benar-benar terhubung dengan apa yang sedang kalian lakukan. Ini akan membantu kalian lebih fokus dan menikmati setiap momen. 6. Menjalani hidup dengan intensi. Setiap hari, cobalah untuk memulai hari dengan menetapkan niat. Apa yang ingin kalian capai hari ini? Bagaimana kalian ingin menjalani hari ini? Dengan menetapkan niat, kalian bisa lebih fokus pada apa yang penting dan mengarahkan energi kalian ke hal-hal yang benar-benar berarti. Contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kalian sedang duduk di taman. Alih-alih memikirkan pekerjaan yang harus diselesaikan atau masalah yang sedang kalian hadapi, cobalah untuk benar-benar hadir di taman itu. Perhatikan warna daun, dengarkan suara burung, rasakan angin di wajah kalian, nikmati momen ini sepenuhnya tanpa gangguan. Saat bekerja, cobalah untuk fokus pada satu tugas pada satu waktu. Matikan notifikasi ponsel dan hindari multitasking. Dengan benar-benar fokus pada tugas yang ada, kalian akan lebih produktif dan menikmati pekerjaan kalian lebih banyak. Dalam hubungan pribadi, cobalah untuk benar-benar hadir saat berbicara dengan orang lain. Dengarkan dengan penuh perhatian, tanpa memikirkan apa yang akan kalian katakan selanjutnya. Ini akan meningkatkan kualitas hubungan kalian dan membuat orang lain merasa dihargai. Mengalir seperti air dan fokus pada saat ini adalah tentang menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam momen-momen kecil. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita bisa hidup dengan lebih damai, bijaksana, dan penuh makna.